Baik, Pak Amir, cek sound secara Pak Amir, suaranya. Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai acara kita hari ini, WASI ke-18 dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak dan Ibu, sahabat WASI dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita sudah sampai pada WASI yang ke-18 ya. Alhamdulillah kami dari P2SDM mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada teman-teman semua, Bapak dan Ibu dari berbagai wilayah ini. Prof. Heri, kita sudah yang ke-18 dan hadir biasanya teman-teman kita dari Sumatera ya, dari Aceh sampai Lampung, kemudian juga ada perwakilan dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga bahkan dari Sorong ini biasanya suka hadir, dan juga teman-teman kita dari berbagai pemerintah daerah ini juga ikut, dan bahkan juga masyarakat sekitar kampus ya, dari lingkar kampus kita, dari Posdaya dan lain sebagainya, itu juga alhamdulillah sampai hari ini masih konsisten ya hadir dalam program OASI ini. Bapak dan Ibu, tentu saja kita menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kehadiran Prof. Heri Suhardianto. Beliau hari ini berkenan bersama kita untuk sharing ya, tentu saja ya. Insya Allah nanti sebelum kita mulai akan ada sedikit barangkali Pak Dr. Amiruddin Saleh akan menyapa para peserta semua. Dan Bapak dan Ibu semua, izinkan saya, Yan Lefri Bakhtiar, akan memandu sampai sekitar pukul 8.50 mungkin, karena Prof. Heri akan ada acara setelah itu. Baik, Pak Amir, silakan Pak Amir. Ya, terima kasih Pak host kita, Dr. Yan Lefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera buat kita semua. Wabil khusus narasumber kita, Pak Ustadz, Pak Kiai kita, Profesor Dr. Haji Heri Suhardianto, Pak Rektor kita, kan Pak Arif itu hanya menggantikan saja. Juga kepada TA-TA, saya lihat banyak juga TA kita, tenaga ahli di P2SDM, selamat berjoin di OASE. OASE itu maksud kami Pak Heri, OASE itu adalah pelepas dahaga dengan berbagai santapan-santapan rohani yang diberikan oleh ustadz-ustadz kita yang dari IPB ke IPB, kira-kira begitu Pak. Jadi di nuansa ulang tahun ke-15 kita ini, OASE ini kita aktifkan dan insya Allah berjalan terus. Tadi Pak Ian katakan sudah series ke-18. Kepada Pak Sekretaris, Pak Citos, juga saya ucapkan terima kasih kepada tim kita, tim IT, administrasi yang terus mengawal. Mudah-mudahan ini merupakan sesuatu nuansa yang noise-nya sedikit ya. Kalau perlu hilangkan noise-nya ini, IT ini, supaya bisa diserap dengan baik. Dan terakhir tentu ucapan kepada para hadirin, sahabat Villa yang berkenan selalu hadir, Pak Undang, Pak kawan-kawan yang lain ini ternyata kita saling mengingatkan ya Pak, watawal sobil haq, watawal sobisof, supaya pulang kampung nanti kita sama-sama siap dan saling menyapa di akhirat nanti. Syukur alhamdulillah kajian ilmiah ini terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Kami mintakan kepada Pak Profesor kita, Pak Heri, mudah-mudahan bisa menggiring kepada aspek butir-butir ajaran Islam dalam manajemen dan kepemimpinan. Karena beribadah pun melakukan sesuatu ini harus punya manajemennya dan kepemimpinan pada diri kita masing-masing. Tentu keputusan juga tergantung kita masing-masing, reward sistemnya juga masing-masing, mau ke neraka atau mau ke surga gitu ya. Nah, jadi OASE yang disampaikan oleh Profesor Heri ini saya sangat mengharapkan sekali supaya kita bisa sebagai Muslim merespon, menyikapi, membangun pola hidup
tindakan-tindakan yang semakin lebih baik. Karena kita ini harusnya lebih baik dari kemarin dan memberikan manfaat bagi semua. Saya kira itu mudah-mudahan yang kami harapkan Pak Heri, OASE ini adalah petua-petua berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Itu kita sudah sepakat dari awal bahwa OASE itu adalah basicnya Al-Quran dan hadis. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua melalui majelis ilmu ini. Saya mengajak sahabat Villa yang hadir dan nyimak di sharing ini, yuk sama-sama diskusi smart informasi dakwah ini yang saya katakan tadi, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, watawasau bil haq watawasau bisabr. Akhir kata, atas perhatian semua, wabil khusus tadi Pak Ustadz Profesor Heri kita, sekali lagi saya sebagai pimpinan Biro SDM mengucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Semua tentu sudah kenal beliau ya, tidak hanya teman-teman IPB, teman-teman dari nasional sudah kenal beliau karena wakil rektor ya. Beliau mengawali sebetulnya dari dosen, kemudian wakil dekan, kemudian wakil rektor, kemudian jadi rektor semaksimal periode yang diberikannya. Jadi beliau rektor 2 periode dan beliau menghasilkan satu karya yang sangat monumental pada saat itu ya, yaitu membawa IPB kepada prestasi kampus paling inovatif. Nah, dari Kementerian Riset itu ada satu penghargaan ke beliau dan menobatkan sebagai kampus terinovatif di Indonesia. Ya tentu saja beliau juga menjabat sebagai kegiatan yang lain ya di PT Perkebunan Nusantara, kemudian juga salah satunya beliau juga ketua majelis rektor pada saat itu dan juga dinobatkan sebagai ketua ISMI Orwil Bogor. Baik Bapak dan Ibu, sangat banyak pengalaman beliau sudah lalui ya. Nah, oleh karena itu salah satu yang sangat berkaitan dengan aktivitas keseharian kita yaitu tentang manajemen dan leadership. Nah, itu juga sangat banyak kupasannya ternyata dalam ajaran Islam. Oleh karena itu pagi ini beliau sedikit akan sharing dengan kita tentang butir-butir ajaran Islam mengenai manajemen dan leadership. Baik Pak Prof Heri, dipersilakan Pak Heri, waktu beliau mungkin hanya sekitar 25 menit untuk pemaparan, setelah itu kita akan diskusi. Silakan Pak Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2 SDM IPB University, juga Pak Sekretaris, Pak Warsito, host, moderator kita, Dr. Yanefri Bahtiar. Terima kasih sudah diundang dalam forum ini. Dan juga Bapak-Bapak sekalian yang tidak saya sebut satu-satu. Mudah-mudahan apa yang kita bisa diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung biar agak terarah karena waktunya juga terbatas karena saya pukul 9 harus ada responsi termodinamika teknik dengan para mahasiswa S1, jadi harus ditunaikan. Sedikit tentang apa yang saya ingin sharing tentang bagaimana butir-butir ajaran Islam sebetulnya sudah hasanahnya luar biasa dalam berbagai aspek termasuk kepemimpinan dan manajemen. Karena memang seringkali kita merasa terpinggirkan, merasa dikucilkan, merasa tidak dalam mainstream ya, atau merasa kinerja kita rendah. Komunitas kita, masyarakat kita, masyarakat yang terbelakang dan sebagainya. Saya kira antara lain karena ada banyak hal yang kita tidak lakukan. Saya menyampaikan terima kasih dengan OASE ini, mudah-mudahan kita bisa sharing, bisa kita mengambil pelajaran apa-apa yang ada di dalam ajaran Islam itu untuk kita tunaikan. Ini luar biasa namanya Pak Amiruddin, Pak Yanefri, OASE ini. Kalau boleh saya coba sitir apa yang saya pahami gitu ya.
oase ini teduh ya, bukan panas ya. Jadi di padang pasir kan, setelah perjalanan panjang seorang pengembara atau berjalan kaki ataupun ya, naik unta di padang pasir, menemukan oase ini sebagai tempat ya berteduh, bukan suatu tempat yang panas ya. Oase ini tenang, bukan panik, jadi kita nggak boleh panik ya menghadapi banyak hal. Umat Islam mungkin merasa terpinggirkan, merasa jadi komunitas masyarakat yang miskin dan sebagainya, nggak boleh panik. Kita harus tenang, tapi kita juga diminta untuk kontemplasi, ya, memikirkan. Jadi ada suasana oase, suasana berteduh itu baik itu untuk kontemplasi. Bukan hanya persepsi apa yang kita lihat sepintas lalu kita mengambil kesimpulan. Saya kira ada satu pemikiran yang mendalam. Juga tempat untuk melakukan perenungan, bukan mengambil sesuatu hal secara serampangan. Jadi ini mudah-mudahan ya oase ini nanti akan menjadi bermakna demikian, sehingga oase dapat melahirkan kreativitas. Ya. Kreativitas ini juga hendaknya menghadirkan solusi. Solusi hendaknya disusun berdasarkan strategi. Strategi hendaknya dirumuskan dari tajamnya analisis, dan analisis hendaknya berbasis akuratnya data. Data hendaknya dijaga sebagai makna kebenaran. Jadi luar biasa, oase selamat, namanya luar biasa dan sangat dalam. Ya. Karena itulah maka mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini akan juga mendalam. Bapak Ibu sekalian, inti kepemimpinan pada dasarnya adalah percaya, ya, dipercaya, trust, ya. Kemudian ada influence, ada pengaruh, ya. Jadi agar dapat mempengaruhi pemimpin itu haruslah menjadi pribadi yang dipercaya, ya. Dari mereka yang dipimpinnya. Tanpa kepercayaan kepada yang dipimpin, tanpa kepercayaan dari yang dipimpin, pemimpin akan sangat sulit melakukan perubahan, ya. Memimpin umatnya, memimpin mereka yang dipimpin. Jadi kepercayaan ini penting sekali. Bagaimana Rasulullah SAW itu dipercaya oleh para sahabatnya, oleh umatnya, bahkan sampai sekarang ini. Itu adalah salah satu keunggulan, ya, kepemimpinan yang beyond, ya, beyond boundary. Beliau sudah wafat tapi ajarannya masih kita ikuti dan butir-butir ajarannya masih tetap relevan. Pemimpin hendaknya memandang masalah yang dihadapi sebagai sesuatu hal yang berharga, karena ini merupakan medan perjuangan sebetulnya dan merupakan domain pola relasi dengan solusi. Jadi jangan menghadapi masalah ini sebagai sesuatu yang membuat kita panik, ya. Jadi pemimpin ini akan dapat mengajak mereka yang dipimpinnya untuk menghadapi masalah ini. Kalau pemimpin itu melihat ini sebagai domain perjuangan di mana ada pola relasi dan solusinya. Nah, kalau hanya pencitraan, kalau hanya hal-hal yang sifatnya kulit, ya, tidak akan mampu mengubah keadaan, tidak akan mampu mengajak umatnya untuk menjadi lebih baik. Maka pola relasi yang mungkin sebetulnya masih tersembunyi kan hal tidak ketahui. Mengapa saat kita banyak yang miskin? Mengapa kita tidak disiplin, ya, tentang protokol kesehatan misalnya, tentang rambu-rambu lalu lintas misalnya, tentang banyak hal kita seringkali tidak disiplin karena banyak persoalan yang sebetulnya mungkin masih tersembunyi, ya, belum dapat kita explore bagaimana sih karakter bangsa ini, bagaimana mengembangkan pendekatan-pendekatan untuk mengubah keadaan sehingga betul-betul dari dalam hati dari umat, dari rakyat ini ingin memang berkehendak kuat untuk melakukan perubahan. Sehingga dengan demikian pola relasi yang mungkin masih tersembunyi ini sebetulnya masih sedang menunggu kreativitas para pemimpin, ya, dan menjadikannya sebagai agenda kemajuan organisasi. Jadi penting sekali pemimpin itu mampu mendalami persoalan, ya, berpikir kontemplatif
dengan oase ini sangat relevan saya kira ya. Lalu mengungkapkannya, menerangkannya, menjadikannya sebagai agenda untuk kemajuan organisasi. Jadi dengan demikian pemimpin hendaknya mampu melakukan kontemplasi, mampu mengembangkan kreasi dan mampu mewujudkan inovasi. Ini harapan yang sangat nyata digantungkan oleh umat, oleh mereka yang dipimpin. Kontemplasi dikatakan sebagai the action of looking thoughtfully at something for a long time. Jadi ada thoughtful thing, ya. Ada pemikiran yang sangat mendalam, sesuatu yang dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi kontemplasi ini walaupun sungguh-sungguh tidak harus membuang-buang waktu, walaupun dikatakan something for a long time. Ya. Jadi looking thoughtfully at something for a long time. Tapi tidak perlu membuang-buang waktu. Jadi bisa lebih pendek ya saya kira. Tapi tidak boleh loncat. Bisa diperpendek ya, bisa dipersingkat, tapi tidak boleh loncat. Ini saya kira penting sekali agar kita tidak kehilangan ya substansi dari persoalan yang kita hadapi. Nah, kontemplasi hendaknya menjadi proses berpikir yang sistematis dan komprehensif, melahirkan pemahaman dan pertimbangan mendalam. Jadi saya ingin sharing di sini untuk agar kita tidak serampangan, agar kita selalu memahami persoalan secara mendalam. Karena dari situlah saya kira kita lalu dapat melakukan analisis, melakukan evaluasi, dan menemukan pijakan yang tepat untuk langkah-langkah kita, organisasi, kita sendiri, keluarga, maupun dimanapun ya secara mendalam ya, sebuah organisasi harus mampu melakukan itu. Dan seorang pemimpin harus mendalami persoalannya, persoalan yang dihadapi oleh yang dipimpinnya, oleh organisasi, oleh institusinya. Tanpa itu semua seringkali pemikiran atau langkah-langkah yang kita lakukan bisa saja tidak tepat. Karena itulah berikutnya pemimpin juga perlu mampu mengembangkan daya kreasinya. Karena kreasi ini sebetulnya adalah aksi, suatu imajinasi dari ide agar menjadi kenyataan. Nah, kreasi ini dicirikan oleh hal-hal baru, ya. Bagaimana sesuatu hal yang baru, pola yang tersembunyi tadi, ya, itu dipahami, lalu dicarikan relasinya terhadap solusi. Kemudian mudah-mudahan juga kreasi ini sesuatu yang bermanfaat, ya, bermanfaat luas. Dan nanti lanjutnya adalah implementasi dari kreasi itu adalah inovasi. Jadi inovasi ini memang penting sekali untuk dapat meningkatkan kinerja individu, menghadirkan solusi, sehingga dengan demikian inovasi itu membawa manfaat. Nah, saudara sekalian, kita sebetulnya setiap kita itu mempunyai latar belakang pendidikan, mempunyai latar belakang pengalaman yang unik, yang berbeda satu sama lain. Walaupun kita kuliah di kelas yang sama, sekolah di dalam ruangan yang sama dan seterusnya, mendapat pelajaran dari guru yang sama, mendengarkan penjelasan atau kuliah atau pelajaran dari guru yang sama. Tapi cara pandang kita, cara menangkap kita terhadap persoalan itu boleh jadi berbeda. Yang jelas adalah pengalaman kita berbeda, sehingga dengan demikian latar belakang pendidikan dan pengalaman itu adalah sesuatu yang unik. Dan keunikan itu pada dasarnya adalah keunggulan. Ya, keunggulan bagi munculnya kreasi dan inovasi. Jadi kita perlu menyadari, perlu bersyukur dengan apa yang kita sudah capai itu, bahwa itu semua adalah sesuatu yang unik. Dulu kita kuliah di mana, sebelumnya sekolah di mana, dan seterusnya, pernah mendapat tugas sebagai apa, dan seterusnya. Masing-masing kita melakukan itu semua, insya Allah adalah sesuatu hal yang pada akhirnya akan sangat bermanfaat. Ya. Kalau kita memandang itu sebagai suatu hal yang unik dan mempunyai keunggulan. Ya. Baik,
Bapak sekalian, sedikit sharing tentang apa yang kita kembangkan bersama-sama, bukan hanya saya, banyak tim ya, tim saya yang membantu dan menggawangi, melahirkan konsep ini. Bagaimana manajemen kinerja berbasis balance scorecard itu dikembangkan di IPB. Waktu itu kita rumuskan meliputi 5 perspektif, yaitu bagaimana perspektif stakeholders, teaching and research excellence, internal business process, learning and growth, dan financial. Kalau di bisnis biasanya 4 dan financial itu menjadi yang pertama. Kemudian ada customer, ada internal business process, ada learning and growth ya. Tapi untuk di IPB kita transformasi ya, stakeholders itu penting dan teaching and research excellence itu juga hal yang sangat penting. Teman-teman Bapak sekalian, tapi manajemen ini sebetulnya akan bisa bergulir atau sistemnya akan terbentuk dengan baik, biayanya tidak akan sangat besar ya, kalau organisasi itu mempunyai values, ya, mempunyai nilai. Karena kalau tidak ya transaksi saja semua itu harus ada biayanya, ya itu akan high cost performance ya. Karena itulah maka value itu penting sekali. Bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan kita dengan peralatan, dengan sarana seadanya dapat berjuang merdekakan bangsa kita, memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita, lalu mempertahankannya. Itu adalah saya kira kalau kita telusuri, salah satu kata kuncinya adalah ada nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai kejuangan. Organisasi yang terbentuk pada waktu itu sangat membantu tercapainya tujuan. Ya. Kalau tidak, ya akan untuk berjalan melakukan perjalanan dalam gerilya, masa pakai surat perintah perjalanan dinas, pakai lamsam dan sebagainya, ya tidak akan jalan ya begitu. Jadi itu sesuatu hal yang basisnya adalah value. Juga bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabatnya pada perjuangan dakwah ya, tidak akan mungkin bisa dijalankan. Tentu semua itu karena kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada value ya. Ada sesuatu yang memang harus didalami saya kira agar bangsa ini dapat mencapai kemajuannya, agar umat ini dapat tercerahkan. Saya kira antara lain penting sekali kita mempunyai value ya. Nah, belakangan ini saya kira Bapak Ibu sekalian juga dapat mempelajari banyak buku-buku, banyak publikasi tentang manajemen kinerja, performance management yang basisnya adalah value. Karena value ini penting sekali, karena ini adalah ukuran komitmen, juga ukuran kemampuan pemangku kepentingan, kapabilitas pemangku kepentingan di dalam menggerakkan organisasi. Nilai juga adalah merupakan fokus dari tanggung jawab, dari panggilan ya, sebuah kelompok masyarakat, sebuah organisasi yang belakangan kalau dalam bisnis itu ada nilai-nilai efisiensi, quality, agility, network, integration, dan compliance. Ini sesuatu hal yang memang perlu ya. Salah satu contoh saja untuk proses bisnis itu seperti itu. Nah, kalau untuk organisasi perguruan tinggi, untuk organisasi kemasyarakatan, untuk masyarakat, bangsa, umat, kita harus mempunyai value yang bisa menggerakkan organisasi beyond boundary, lebih besar, lebih jauh, lebih tinggi, lebih bermanfaat daripada ruang yang mungkin dapat kita penuhi atau kita capai, achievement yang dapat kita capai kalau kita hanya transaksional. Jadi karena itulah value yang akan sangat menggerakkan organisasi ini ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, manajemen modern ataupun kepemimpinan yang efektif ya, ini sebetulnya banyak basisnya di dalam ajaran Islam. Nah, karena itulah maka kita perlu melakukan upaya-upaya mengintegrasikan ya, apa-apa yang kita yakini, nilai-nilai Islam yang kita yakini itu
dalam kegiatan dan kiprah pekerjaan kita sehari-hari, sehingga tidak kering. Tadi oase ini kontemplatif sifatnya, sesuatu yang encourage perenungan ya, dan dari situ kita lalu dapat mempunyai spirit kejuangan ya, yang beyond boundaries, yang melewati batas dan ya, sehingga dengan demikian janganlah kita hanya silo pada peradaban bangsa lain, peradaban umat lain ya, tetapi mengabaikan sebetulnya nilai-nilai Islam yang sebetulnya sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Jadi jangan sampai kita melakukan pemisahan, jangan sampai kita melakukan dikotomi antara apa yang kita lakukan, manajemen modern dan kepemimpinan yang efektif dan dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah sangat clear saya kira. Justru penting sekali karena kalau kita tidak lakukan itu, tidak lakukan integrasi, kita tidak lakukan upaya-upaya mensenyawakan ya ajaran Islam dalam setiap gerak dan langkah kita, maka kita akan terjebak pada perilaku sekuler yang mendikotomikan antara apa yang kita lakukan dunia dan ekonomi ya, antara kegiatan pekerjaan sehari-hari dengan nilai-nilai yang kita yakini, ataupun juga kadang-kadang kita lalu silo pada manajemen modern, pada perkembangan pengetahuan dan teknologi, dan dengan ajaran Islam seolah-olah suatu hal yang dikotomis ya, padahal sebetulnya banyak sekali hal-hal yang kita bisa dalami, kita bisa ketahui dari prinsip-prinsip manajemen modern yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, maka penting sekali kita lakukan ini, integrasikan. Tapi penting juga agar jangan sampai ajaran Islam lalu menjadi rubber stamp saja, jadi stempel saja. Ya. Maka harus dibalik. Ya, jadi jangan kita melakukan lalu ternyata sejalan gitu. Jangan, tapi kita jadikan ayat Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam bekerja, sebagai basis, sebagai langkah awal, sebagai titik pangkal kita melangkah. Ya. Sehingga dengan demikian, walaupun ketika dalam menganalisis ataupun dalam mendiskusikan, seringkali kita membandingkan itu hal sebagai suatu hal yang setara, atau mungkin bahkan prinsip manajemen modern lebih dahulu, lalu hadisnya apa, ayatnya apa yang memperkuat itu, atau yang sesuai dengan hal itu, tetapi bukan memperkuat ya, bukan membackup saja, tapi justru dengan demikian dalam pelaksanaan kesehariannya kita niatkan untuk melaksanakan ajaran Islam ya, kemudian dan itu adalah sesuai dengan apa yang kita hadapi sehari-hari dalam prinsip manajemen modern. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini bernilai ibadah ya, kalau kita memang meniatkan melakukan katakanlah berbagai prinsip itu memang karena ajaran Al-Qur'annya, karena ajaran Islamnya meminta kita atau mengharuskan kita melakukan itu akan lebih baik. Sehingga dengan demikian juga kita akan mendapatkan spirit ya sangat kuat ya, bahkan tak gentar menghadapi berbagai rintangan apapun, nggak ada masalah ya, dengan konsekuensi kerepotan, konsekuensi pengorbanan waktu, tenaga, biaya, harta dan sebagainya. Tidak perlu ada yang kita khawatir ya, kalau kita sudah memang berniat untuk melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, ajaran-ajaran ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya. Apakah dengan melaksanakan ajaran itu lalu kita sudah akan mencapai keberhasilan? Apakah kita lalu mencapai sesuatu target atau belum? Itu hal lain. Misalnya ajaran tentang persatuan. Wala tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai ya. Itu adalah ajaran. Jadi jangan pula kita misalnya
mau bersatu agar kita teguh, kan gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Harapan bersatu itu adalah agar teguh. Ya. Tidak perlu begitu, itu saya kira agak perlu dikoreksi itu. Yang harus kita lakukan bersatu, kita melaksanakan ajaran Islam. Ya. Apakah dengan bersatu itu kita menjadi teguh, menjadi kuat, menang dan sebagainya, nggak penting. Itu adalah bukan nggak penting. Itulah hal yang berikutnya. Itu hal lain. Tapi yang lebih penting adalah kita melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Itu adalah bagian dari ibadah. Apakah dengan begitu lalu kita menjadi teguh, menjadi kuat, menjadi menang, atau mencapai target kinerja dan sebagainya, itu adalah hal lain. Tapi kita laksanakan dulu ajaran untuk bersatu. Karena itulah maka mudah-mudahan dengan demikian kita dapat terus-menerus meluruskan niat ya, untuk melaksanakan ajaran, mematuhi ayat Al-Quran dan hadis ya. Sehingga mudah-mudahan kita lakukan yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah. Baik, berikutnya adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan butir-butir manajemen dan kepemimpinannya. Yang pertama adalah ajaran untuk mengingat dan memikirkan. Bapak sekalian, dalam kondisi apapun, berpikir yang mendalam itu penting. Mengenali, memahami tantangan dan masalah secara akurat itu penting. Ya. Kemudian dari situ lalu kita akan dapat merumuskan solusi, ya, milih ya dari berbagai metode maupun strategi, ya, apa yang tepat, yang paling efektif ya kita jalankan. Dan juga tentu saja karena sumber daya itu terbatas, maka kita perlu mengalokasikan secara lebih tepat ya. Nah, bahkan dalam bisnis rescue strategy itu dikenal tiga kata kunci: rethinking, akurasi, dan acceleration. Jadi penting sekali untuk melakukan pemikiran kembali. Akurasi penting dan percepatan, jangan sampai terlambat. Jadi delay itu sesuatu hal yang seringkali ditolerir, padahal itu suatu hal yang tidak boleh ditolerir. Delay itu seringkali membawa persoalan ya. Ada delay, ada deviasi, ya. Maka penting sekali untuk melakukan rethinking, akurasi dan akselerasi. Dan apalagi Bapak sekalian pada era big data sekarang ini, ya, dan juga data science ini, termasuk artificial intelligence, ya, dengan metode misalnya satunya adalah artificial neural network. Kebetulan alhamdulillah saya sekarang dan beberapa tahun terakhir melakukan kajian tentang hal ini, artificial neural network, untuk pemodelan misalnya produksi dan kualitas tanaman yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu ya. Itu memungkinkan kita untuk memahami persoalan secara lebih tajam ya. Akan dapat kita menghasilkan model yang robust ya. Sehingga dengan demikian kita lalu dapat melakukan optimasi atau dapat melakukan program aksi ya, dengan menggunakan data yang diperoleh sebagai basis yang kuat, sehingga dengan demikian kita akan bisa mempunyai solusi yang efektif. Dan kita tidak lagi sampling ya, dalam hal ini sudah data secara keseluruhan yang kita ambil ya. Cenderungannya, trennya segala macam itu kita akan tahu. Bapak sekalian, di surat Al Imran ayat 190-191 kita bisa menyimak, bisa baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Artinya ada proses ya untuk menjadi orang yang berakal ini, memahami tanda-tanda itu. Kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
yaitu mereka-mereka yang ulul albab itu, ya, yang masuk dalam golongan ulul albab itu adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi orang-orang yang mengingat Allah sambil dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, berbaring, sehat, sakit, luang ataupun sempit, ya, dalam keadaan berkecukupan atau berkekurangan, semua itu menjadi implikasi dari tafsir berikutnya. Dalam keadaan apapun kita mengingat, ya, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi dan menyatakan bahwa tidak sia-sia semua yang Allah ciptakan. Dan kita lalu dengan demikian lalu bersyukur, melakukan hal-hal yang proper, yang sesuai dengan apa yang jadi tugas kita. Itu yang pertama, tentang memikirkan, ya, mengingat dan memikirkan. Baik, yang kedua tentang perubahan, change. Kita bersyukur, ya, saya kira dalam lingkungan di kampus, ya, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, jadilah tokoh-tokoh yang membantu memajukan pendidikan, karena pendidikan ini menyebarluaskan ilmu pengetahuan, kebenaran, ya, mendidik para mahasiswa, para siswa, sekolah-sekolah, para siswa di kampus-kampus, para mahasiswa, agar mereka menjadi agent of change untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ini change ini, ya, merupakan salah satu, ya, kata kunci yang sangat krusial, sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 257, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Jadi minadh-dhulumat ila nur, ini sesuatu hal yang harus terus-menerus kita jadikan value, peran kita dalam menebarkan cahaya, ya, dan mengusir dhulumat, ya, itu penting sekali. Sehingga dengan demikian, dimanapun, pada peran apapun, kita melakukan change, melakukan perubahan ke arah menjadi lebih baik. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 11, ya, ada potongannya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan ada pada diri mereka sendiri. Artinya kita harus proaktif bahwa kekuatan, bahwa keputusan, bahwa takdir itu Allah yang memberikan, ya. Itu adalah hal lain, tapi kewajiban kita adalah melakukan perubahan, ya. Jadi penting sekali untuk kita change, ya, menjadi bagian dari semangat untuk melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga adalah kinerja terbaik. Kinerja ini merupakan agenda yang penting bagi semua institusi modern, ya. Kita bahas banyak hal. Tadi sudah saya cerita sedikit tentang di IPB kita mengembangkan sistem manajemen kinerja, juga ada pengukuran kinerja, indikator kinerja, evaluasi kinerja, laporan kinerja, banyak hal. Jadi kinerja ini sesuatu hal yang memang merupakan keseharian kita bagi organisasi maupun individu. Maka penting untuk kita melakukan itu sebaik-baiknya. Jangan cukup sebagai minimalis saja, mencapai kalau dulu istilah 2,0 gitu, ya, waktu IPK untuk kenaikan tingkat di kuliah, ya, misalnya. Jangan hanya cukup itu, harus sampai achieve more daripada rata-rata. Jangan asal-asalan. Sehingga dengan demikian kita akan bisa menjadi bagian dari khairul ummah, walaupun itu langkah yang pendek, walaupun itu langkah yang kecil dari perjalanan panjang agar umat ini menjadi lebih baik.
Di dalam surat At-Taubah ayat 105 ada satu ini luar biasa. Saya juga agak belakangan ini ketemu ayat ini amazing, luar biasa ya. Artinya ini, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Luar biasa. Jadi bekerjalah yang sebaik-baiknya, karena Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi ini luar biasa, pekerjaan itu akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Jadi sesuatu hal yang memang ini luar biasa ya. Betapa ini menjadi kekuatan ya untuk untuk mencapai satu peningkatan kinerja yang sangat-sangat nyata. Jadi bukan hanya untuk untuk tujuan-tujuan yang administratif saja, tapi sesuatu yang memang akan dilihat. Ya. Sesungguhnya Allah Rasul dan orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Baik ya, kemudian yang keempat, manfaat. Ya. Manfaat ini adalah suatu hal yang sangat penting ya. Kinerja yang baik akan melahirkan manfaat. Maka tidak cukup sampai laporan administratif atau output saja, tetapi harus sampai pada outcome, pada impact. Ya. Jadi penting sekali untuk menjadi organisasi yang impactful, ya, yang menghadirkan manfaat secara nyata. Ya. Ya, ini saya kira hadis ini sangat populer. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan ya. Jadi manfaat. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi manfaat ini sesuatu hal yang memang penting sekali di dalam manajemen modern, dan di ajaran-ajaran Islam sudah sangat jelas. Baik, yang kelima, kesisteman atau pelajaran tentang kesisteman ini sangat jelas dinyatakan di dalam As-Saff ayat 4 ya. Allah menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, bunyanun marsus. Ya. Bangunan itu ada bagian-bagiannya. Ya. Ada pondasi yang menopang struktur di atasnya. Dia tak terlihat, tapi dia melakukan kerja-kerja sunyi. Maka kita yang mampu menjadi pondasi, jadilah pondasi yang dapat bekerja dalam kesunyian, tapi terus-menerus menopang struktur di atasnya. Juga kolom itu pembentuk struktur, dia kokoh sebagai sandaran. Juga balok ikat yang menghubungkan antar kolom. Ya, kolom kalau semuanya jadi kolom, semua ingin menjadi kolom utama. Kalau rumah coklo itu kolomnya 4 yang utama, yang di tengah gitu ya. Kalau semuanya ingin menjadi kolom utama, nggak ada yang mau di pinggir, nggak mau akan jadi kolom di pinggir, tidak mau ada yang menghubungkan antar kolom, bangunan tidak akan terjadi. Jadilah yang memang kita lakukan. Kita sebagai umat dan bangsa ini memerlukan saat ini, mohon maaf kalau kolom sudah banyak, yang berebut jadi kolom utama juga banyak, luar biasa, rebutan di mana-mana terjadi rebutan, ya. Tapi yang menyambungkan antar kolom itu penting sekali, ya. Yang dari situ akan terbentuk struktur, ya. Kemudian ada dinding pemisah ruangan dalam dan luar, memisahkan hak dan batin. Juga perlu ada atap yang mengayomi. Ini satu pelajaran tentang bangunan yang barangkali
sudah ada di dalam As-Saff ayat 4 ya. Tinggal kita mengevaluasi diri dan kontemplasi diri kita sendiri di bidang mana yang kira-kira kita dapat tunaikan, dapat lakukan. Kemudian yang keenam, mutu, concern mengenai mutu. Ini adalah suatu hal yang penting sekali. Mutu itu adalah cerminan dari sesuatu hal yang diberikan di atas harapan, beyond expectation. Jadi kalau kita mempunyai smartphone ini, mungkin belum semua fitur kita manfaatkan. Kadang-kadang kita juga kaget, oh ternyata bisa melakukan sesuatu, bisa kita gunakan untuk sesuatu yang kita tidak perkirakan. Itu beyond expectation. Jadi maka kita harus menjadi pribadi yang bisa memberikan sesuatu yang lebih besar daripada tanggung jawab kita. Ya. Kita upayakan untuk menanggung beban, ya, melakukan sesuatu lebih besar daripada yang kita perkirakan semula. Ya, upayakan itu, biarlah Allah yang pada akhirnya nanti menapis, tidak perlu sebesar ini, ya. Tapi kita lakukan achieve more dulu, agar dengan demikian kita bisa menjadi sesuatu yang pribadi yang memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang bermutu. Ada kata kunci ahsanu amal, luar biasa di Al-Mulk ayat 2. Ya, yang dinyatakan di situ bukan main ya, yang lebih baik amal. Jadi Allah itu akan menguji siapa di antara kita yang lebih baik amal. Jadi bukan hanya amal yang banyak, tapi penting sekali amal yang baik, amal yang bermutu. Yang terakhir, efisiensi. Ya, karena sumber daya itu selalu terbatas, maka efisiensi harus menjadi concern semua kita. Setiap spending harus ada alignment-nya yang kuat dengan perumusan strategi untuk mencapai kinerja, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, perluasan manfaat, penguatan sistem, dan peningkatan mutu. Jadi 6 nilai tadi, 6 butir-butir yang tadi itu, ya, pada akhirnya perlu concern dengan efisiensi. Dalam konteks ini, korupsi sudah jauh dari urusan ini. Yang tidak efisien saja itu tidak tepat, apalagi korupsi. Jadi ajaran Islam sudah beyond, ya. Kalau efisiensi itu sudah levelnya sudah di atas dari anti korupsi. Jadi penting sekali, ya, untuk kita tunaikan. Karena ini sangat jelas saya kira di dalam Al-Isra ayat 27 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Baik, dalam keterbatasan saya kira-kira 7 itu hal yang barangkali relevan. Masih banyak tentu saja kalau kita gali Al-Quran, ayat-ayatnya sungguh luar biasa. Ya, kemudian juga hadisnya luar biasa, ya, banyak hal, ya. Ada satu hal itu yang belum ketemu itu, nanti tolong dicarikan juga, ya, bahwa Allah itu menyukai orang yang mengerjakan sesuatu itu lebih baik. Itu salah satu dulu pernah saya baca itu, bagaimana Ka'bah itu, ya, itu dibuat pondasi, ya. Ada pondasinya lalu ditempatkan di atasnya. Itu pernah baca tapi lupa di mana itu. Nanti kalau ada yang menemukan itu bisa sharing, ya. Itu salah satu contoh bagaimana kita dalam keseharian itu, ya, membungkus sesuatu, ya, kemudian menghidangkan sesuatu itu dengan baik. Demikian saya kira, mudah-mudahan kita dapat mengingat dan memikirkan, melakukan perubahan terus menjadi lebih baik, meningkatkan kinerja, menebar manfaat, juga mampu memperkuat sistem dan organisasi, meningkatkan mutu, meningkatkan efisiensi, terutama para lagi ini mudah-mudahan OASE dapat menjadi wahana untuk kontemplasi, untuk membangun kreasi dan melahirkan inovasi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih Pak Prof. Pak Ustadz Prof ini berarti namanya Pak Ustadz Rektor. Alhamdulillah. Terima kasih juga nih ada satu pencerahan baru yang beliau berikan kepada kita selain dari materi inti yaitu tentang OAC ya. Jadi memang begitu Prof. OAC ini adalah semacam peneduh ya. Jadi kita mungkin memang tidak bisa mengupas begitu tuntas karena waktunya memang sengaja didesain singkat karena memang kita hanya semacam tempat-tempat berteduh sejenak. Tetapi sebetulnya implementasi pasca itu yang dibutuhkan dan mengaji setiap hari begitu. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, namun tadinya luar biasa apa yang beliau sampaikannya 7 poin tadi itu, bahkan satu di awal tentang leadership. Itu betapa hebat ya leadership Islam itu, karena hari ini kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan sahabat, bahkan tabi'in pun tidak gitu ya. Tetapi pengaruh leadership Rasulullah itu luar biasa. Kejujuran beliau luar biasa yang tadi Pak Prof sampaikan, sehingga hari ini kita mau melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Kita mau beribadah, kita mau berakidah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, ajaran inti Rasulullah. Jadi luar biasa memang leadership itu ya, dan penjelasannya sangat lengkap sebenarnya tadi beliau uraikan, walaupun masing-masingnya tentunya perlu penjabaran lebih jauh. Nah itulah OAC, jadi hanya memantik, insya Allah Bapak dan Ibu akan melakukan lebih jauh. Baik Prof, sebelum Prof pindah ke lain, bukan lain hati ya, pindah ke lain Zoom ya, ada pertanyaan, mudah-mudahan Prof masih ada sedikit waktu nih untuk merespon dari Pak Joko dan juga dari Pak Krismanto. Saya bacakan dulu yang pertama ya. Kalau dari Pak Joko, beliau ingin mengetahui bagaimana teknisnya tim kita itu, anggota kita itu, atau apa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, itu memberi kontribusi gitu dalam sebuah solusi. Jadi mereka tidak sibuk sendiri dengan urusan masing-masing, bahkan mungkin mereka bisa dikatakan kalau yang seperti ini, mungkin menulisnya juga malu-malu barangkali maksud beliau adalah, jadi ada dalam suatu lembaga, tapi keberadaan di lembaga itu kurang memberi kontribusi begitu. Padahal dia tetap berada dalam lembaga itu. Nah ini pertanyaannya mungkin yang dimaksud oleh Pak Agus Cahyono. Silakan Prof. Ya Pak Agus Cahyono, terima kasih. Sampai jumpa, selamat jumpa lagi Pak Agus. Sudah lama nggak jumpa ya. Memang saya kira penting sekali untuk kita memikirkan persoalan organisasi. Mendalaminya penting sekali, karena dengan mendalami, melakukan kontemplasi, berpikir mendalam, itu kita lalu tahu kunci-kunci yang paling yang menggerakkan ya, faktor-faktor penting yang saling mempengaruhi itu, sehingga dengan demikian kita lalu bisa melakukan sesuatu yang bersifat totok nadi ya, karena resource kita, waktu kita juga akan terbatas, sehingga kita bisa pilih mana yang paling tepat ya. Kalau kita berondong dengan mekanisme yang transaksional ya tentu bisa saja, tapi akan sangat costly. Jadi karena itulah penting sekali untuk kita memahami. Kadang-kadang kalau yang pengalaman saya di IPB dulu ya, di direktorat gitu, kadang-kadang dosen itu ya pas lagi misalnya kita tidak ada anggaran pun, kalau idenya, pemikirannya itu diapresiasi dan nyambung dengan pemikirannya, dengan pendapatnya, dosen itu mau kerja itu ya, mau memberikan kontribusi ya, tanpa misalnya honor yang besar sekalipun, tapi semacam pemberian penghargaan dan sebagainya, bahkan kadang-kadang hanya sertifikat saja juga atau SK begitu ya, asal kita apresiasi, kita dinamisasi unit kerja, saya kira akan baik. Penting sekali untuk memberi apresiasi, belajar banyak ya untuk memberikan apresiasi, karena saya sebetulnya by default karakter awalnya itu sebetulnya kurang pandai untuk memberikan apresiasi, karena kadang-kadang saya mengukur diri sendiri seperti itu masih belum luar biasa begitu. Cuma biasa-biasa aja. Jadi tapi saya belajar untuk mengapresiasi bahkan hal yang biasa-biasa saja. Jadi mengapresiasi hal yang biasa-biasa saja pun itu penting ya, saya kira.
Kemudian langsung saja Pak Yalibri, yang nomor 2 ini Pak Krismanto tentang kepemimpinan. Ya memang betul, jujur, ya sidik, amanah, tablik, patonah itu penting sekali ya. Itu bagaimana Rasulullah SAW betul-betul mempraktekkan karakter itu di dalam kepemimpinan beliau ya. Nah, karena itulah maka juga penting sekali umat untuk memilih pemimpin yang mempunyai kriteria-kriteria seperti itu. Ya, saya tidak dalam posisi untuk membahas kepemimpinan dalam politik ya, karena saya PNS ya. Tapi itu ajarannya memang begitu ya. Jadi bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan saya kira penting sekali. Dan terakhir ini ada sila keempat saya kira yang harus kita ingat betul ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi proses-proses kerakyatan itu hendaknya dipimpin oleh hikmah, oleh kebenaran, ya, dengan bijak ya, prosesnya melalui permusyawaratan perwakilan. Tapi penting sekali yang jelas kalaupun toh soal mekanismenya silakan bagaimana, tetapi bahwa itu hendaknya dipimpin, ya, proses kerakyatan itu dipimpin oleh kebenaran, ya, oleh sains, oleh ilmu pengetahuan, bukan oleh kepentingan jangka pendek, bukan oleh iming-iming uang, misalnya. Mohon maaf agak bingung sedikit soal itu, karena ini memang penting sekali untuk kita sadari sebagai bangsa ya, untuk bagaimana tadi merespon apa yang disampaikan oleh Pak Krismanto, mencontoh Rasulullah punya karakter kepemimpinan ya, yang sidik ya, dengan sidik itu lalu trust muncul ya, kemudian amanah ya, juga akan dengan demikian bisa menunaikan ditunaikan amanah itu dengan baik ya. Kemudian dengan demikian lalu juga patonah ya, kita cermat ya, maka kontemplasi, pemikiran mendalam itu penting sekali untuk ikut kita belajar menjadi pribadi yang patonah, dan tablik menyuarakan, memberikan manfaat kebenaran kepada masyarakat yang lebih luas. Saya kira mudah-mudahan ya kita bisa belajar untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang kontributif bagi bangsa kita. Tetap tenang, jangan panik, tetap teduh, ya, tidak manas-manasi agar kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jadi memang Bapak dan Ibu mohon maaf sekali karena beliau harus ada agenda setelah ini, jadi tidak bisa kita lanjutkan karena banyak sekali respon memang yang diinginkan nih. Hanya satu saja tadi barangkali ya, satu hal yang luar biasa memang salah satu manajemen yang diajarkan Rasulullah itu tadi beliau sebutkan tentang kinerja terbaik, kemudian kaitannya dengan mutu gitu ya. Jadi Islam ternyata memang luar biasa memotivasi umatnya untuk berkinerja terbaik. Bahkan berdoa saja, jadi Rasulullah ternyata berdoa itu, kalau kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus, ya gitu ya Prof ya. Jadi untuk minta surga saja yang disuruh itu adalah surga tertinggi. Bahkan perbedaan antar surga itu kan satu lantai dengan lantai kedua itu kan bedanya 1000 tahun ya. Nah itu ternyata beliau untuk surga saja. Jadi memang luar biasa umat muslim itu sebetulnya adalah umat yang sangat terpilih ya, umat yang sangat kriterianya sangat baik sekali. Baik, terima kasih Prof atas penjelasan yang ini penjelasannya baru pembukaan sebetulnya ini ya. Jadi kita berharap beliau nanti pada OASIS berikutnya nanti akan mengupas lebih dalam tentang poin-poin manajemen dan leadership ini. Baik Pak Prof, kemudian Pak Amir mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit sebelum beliau ke tempat lain. Silakan Pak Amir dan Pak Juber, mohon dibantu Pak Juber. Ya, terima kasih Pak Ian, Pak Profesor Hari yang kami hormati. Saya kira poinnya bagus sekali. Saya mensitir terakhir tadi penutupnya bahwa sekurang-kurangnya ada 7 poin untuk ajaran Islam untuk menjadikan basis kuat bagi prinsip leadership dan manajemen. Saya kira sepakat itu Pak, 7 poin itu. Hanya saja kita ingin hamba-hambanya ini mengerjakan yang selalu dengan lebih baik dan dawam. Dawam itu artinya terus-menerus dan konsisten ataupun istiqomah.
Bapak, ini ada sedikit oleh-oleh dari kami yang Bapak sebutkan tadi. Jangan dilihat harganya, ada sertifikat. Tanda terima kasih kami. Mohon diterima Pak Profesor Heri. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Yan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Amir, terima kasih Pak Prof. Heri Suharyanto, dan terima kasih tentunya kepada seluruh teman-teman yang sampai hari ini istiqomah hadir pada UASI ini. Insya Allah kita bertemu kembali nanti pada UASI ke-19. Untuk bersama Pak Bapak Ibu. Untuk Ya, oke, baik. Sejenak kita silakan Bapak dan Ibu di buka videonya. Kita sebentar ambil foto bersama ya.